Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Kita berkumpul kembali pagi hari ini untuk kita boleh bersaat teduh bersama. Mari kita mau mengawali saat teduh kita dengan doa pembukaan. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, selamat pagi ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk perlindungan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami semalam. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu ada beserta kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersatu teduh bersama. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman-Mu yang mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami percaya Bapa, walaupun hanya sebatas media online, tetapi kuasa-Mu tetap tak terbatas ruang dan waktu. Ini kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi Bapa. Kami mau memfokuskan hati pikiran kami saat ini kepada Engkau. Mari Bapa, datanglah kepada kami Bapa, pimpin kami Bapa, beracaralah Bapa. Terima kasih Bapa, ini kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat yang terkasih, kita mau bersyukur Tuhan ada di samping kita. Apapun kondisi kita saat ini, Tuhan tetap ada. Kita mau percaya bahwa ketika kita memfokuskan diri kita kepada Dia, Dia akan selalu mendampingi kita. Karena Dia adalah kekuatan dalam hidup kita. Dia adalah permata dalam hidup kita dan tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Mari saat ini kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita bawa setiap kondisi kita apapun itu. Kita mau memuji menyembah-Nya. Kita mau katakan kepadanya bahwa Dialah permata dalam hidup kita. Dengan segenap hati dan jiwa kita, kita mau datang kepadanya dalam kerinduan. Mari kita mau naikkan pujian ini, permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kita mau katakan sekali lagi dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Oh Yesus, Engkau permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku
indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Benar Bapa. Terima kasih ya Yesus, Engkau menjadikan kami semakin indah di hadapan Engkau. Ketika kami mau fokus kepada Engkau, ketika kami mau terus mencari Engkau, maka kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan hadir. Engkau yang menguatkan kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kasih-Mu ya Tuhan yang sanggup mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih Tuhan, apapun kondisi kami, biarlah kami terus dapat berharap kepada Engkau. Biarlah Engkau terus dapat menjadi fokus kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan kami menyadarkan diri kami kepada kekuatan kami sendiri, tetapi biarlah kami boleh bangkit selalu bersama Engkau yang telah bangkit dalam kehidupan kami. Menjadi manusia baru, menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau mohon tuntunan Roh Kudus untuk memegang tangan kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita mau percaya bahwa Roh Kudus adalah Roh Kudus yang tinggal tetap di dalam hidup kita, menjadi Roh penolong dalam hidup kita. Tuhan yang telah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menjadi Roh penolong dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau undang Roh Kudus untuk boleh hadir dalam hidup kita. Ya Roh Kudus, peganglah tangan kami selalu. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau ya Roh Kudus. Biarlah saat ini kita mau naikkan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Benar Tuhan, biar Roh Kudus-Mu menjadi Roh penolong dan penghibur dalam hidup kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan tanpa Roh Kudus-Mu. Peganglah selalu tangan kami ya Roh Kudus. Tuntun kami di dalam menjalani kehidupan ini, agar kami tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita mau katakan sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus.
Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, Kudus, Kudus. Kudus, Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ya la ora la se. Oh, la ya la ba la ba la ba la ba se. La ora la se. Ya la ba la ba la la ya la ye. Kina ra ba la ba la la ya la ya la ya la ye. Ya ra ba la la ina la ya. Ya ra ba la la ya la ya. Ina ra ba ra ba ra ba ra ba ra ya la ya. Kia la ba ra ba la ina la ya la ya. Ina ra ba ra ba ra ye. Ina la ba se. Ina ra ba ra ba ra ina la ya la ya la. Ya ina la ba la ka la ba la ba la ba shikara bara 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 la 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 shikara da 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 shikara bara 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 ina la ba la ba la ba la ba la shikara da da shikara shikara da 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 ina la ba la ba la ba la shikara da 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 ina la ba la ba la ba la shikara da 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 ya la 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 shikara da 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 La 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 la
Mari saat ini kita mau hening, kita mau diam mendengarkan suara Tuhan. Bapa ya Bapa, terima kasih Bapa. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir saat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih ketika kami memuji nama-Mu. Kami percaya Roh-Mu hidup dan tinggal tetap di dalam hati kami masing-masing. Bapa, Engkau juga tahu Bapa, kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, Verorencia, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, menyampaikan surat cinta-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang mengurapi Vero, Engkau sucikan, tahirkan, kuduskan Vero, sehingga apa yang Vero katakan semuanya hanyalah yang benar-benar berasal daripada Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam hati Vero saat ini, Bapa. Dan biarlah kami semua Engkau berikan hati sebagai hati seorang hamba dan telinga sebagai telinga seorang murid, sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi saat ini, dan boleh menjadikannya rema dalam kehidupan kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kiranya damai dan kasih-Nya menyertai kita sepanjang hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17 sampai 26. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dari bacaan hari ini, saya diingatkan 2 poin. Dari sisi imam besar dan pengikutnya, saya diingatkan untuk berhati-hati terhadap dosa iri hati. Dimanapun kita berada atau ditempatkan, kadangkala kita tidak melihat bahwa yang baik dilakukan seseorang tertutup oleh iri hati yang kita punya, sehingga kita tidak dapat melihat
walaupun pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan baik, tapi karena iri hati kita, kita melakukan hal yang buruk untuk mencegah atau melakukan hal-hal yang tidak mendukung kegiatan mereka. Ini mengingatkan saya terutama dalam pelayanan saya untuk berhati-hati atas dosa ini, karena dosa ini sangat gampang masuk bagi pelayan-pelayannya. Ada juga mungkin dalam satu komunitas ataupun pemuka agama yang sama-sama membawa nama Yesus, namun karena berbeda komunitas atau berbeda sisi, berbeda pelayanan, maka iri hati muncul dan membuat perpecahan di antara mereka, dapat saling menyerang. Oleh karena itu, dari Injil Yakobus bab 3 ayat 16 kita diingatkan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dari iri hati dapat menimbulkan dosa-dosa lain dan menghalangi pertumbuhan rohani kita. Mari kita introspeksi diri, apakah kita dalam menjalankan segala kegiatan yang Tuhan percayakan pada kita, apakah kita ada iri hati? Jika ada, mari kita bertobat. Dan poin kedua, dari sisi para rasul. Di sini saya diingatkan diingatkan kepada dua hal. Pertama, taat. Dari ayat 20 sampai 21 dapat kita lihat betapa para rasul sangat taat. Setelah malaikat membawa mereka keluar dari penjara, malaikat berpesan kepada mereka untuk ke bait Allah untuk menyampaikan firman. Pas baca ini saya merasa wow, luar biasa ya. Dan responnya dua rasul ini pun langsung melaksanakannya. Pagi-pagi mereka ke bait Allah. Bagaimana posisi mereka setelah keluar dari penjara lalu disuruh oleh malaikat untuk ke bait Allah dan mewartakan firman kembali. Bagi saya pribadi mungkin saya tidak sanggup melakukan atau saya mungkin akan bertanya-tanya, apakah saya aman ya untuk melakukan ini lagi? Apakah saya ada jaminan? Apakah saya akan diselamatkan lagi? Tapi rasul-rasul ini taat dan saya diingatkan untuk belajar taat seperti para rasul ini. Untuk saya percaya bahwa Roh Kudus telah memenuhi para rasul dan mengurapi mereka sehingga mereka dimampukan. Mereka punya roh keperkasaan untuk maju mewartakan firman kembali di bait Allah. Dan kedua, saya diingatkan bahwa Tuhan sangat menyertai setiap hambanya, terutama dalam melaksanakan segala yang Ia perintahkan. Dalam melaksanakan segala sesuatu untuk kemuliaannya, untuk kerajaannya. Pada Filipi bab 1 ayat 6. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Pekerjaan yang dilakukan rasul-rasul yaitu mewartakan firman adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memulai, maka Tuhan yang akan menyelesaikannya sampai akhir. Tuhan pasti menyertai kita dalam pewartaannya. Saya diingatkan untuk tidak takut dan tidak gentar karena Tuhan akan terus menyertai kita. Pada Roma bab 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Seperti Allah yang ada di pihak rasul-rasul, maka niat jahat imam besar pun digagalkan dengan mengirimkan malaikat untuk membebaskan rasul-rasul. Kita juga diingatkan untuk tetap teguh dalam pelayanan kita, dalam keluarga atau dimanapun kita ditempatkan, di mana kita membawa Yesus untuk merebut jiwa-jiwa, dimulai dari keluarga kita. Tuhan pasti menyertai kita dan tidak meninggalkan kita. Setiap kendala pasti akan kita hadapi, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ia akan memberikan kuat kuasanya. Ia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya yang mungkin tidak terlihat, yang akan menolong kita, membantu kita, meneguhkan kita, dan membawa kita kepada kemenangan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Mari kita introspeksi diri, apakah selama ini kita ada iri hati, dan kita juga harus belajar untuk
taat dalam melayani, dan juga percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi ya Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria Para Kudus. Kami sungguh bersyukur firman yang Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini. Bapa, ampunilah kami jika kami hidup dan melakukan segala yang Engkau percayakan kepada kami dengan masih ada iri hati ya Bapa. Ampunilah kami. Kami juga mau belajar taat seperti kedua rasul ini ya Bapa. Mampukanlah kami Bapa. Kami juga mau percaya bahwa Engkau terus menyertai kami ya Bapa. Ampuni kami jika kami selama ini tidak mampu melihat penyertaan-Mu ya Bapa. Kami mau mulai menumbuhkan iman kami dan menaruh kepercayaan kami ya Bapa. Bahwa Engkau terus hadir dan menyertai kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, saat teduh pagi ini boleh berjalan dengan lancar, dan biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja dan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Paulus, Bu Vila, dan kami segenap tim yang melayani ya Bapak. Tutup bungkus kami, pelayan-pelayan-Mu ini. Berkati setiap yang kami lakukan ya Bapak, yang kami kerjakan, terutama pelayanan kami. Engkaulah yang membuatnya berhasil ya Bapak. Engkau juga berikan kami kesatuan hati, jauhkan kami dari roh-roh perpecahan, biarlah kami dapat maju bersama untuk kemuliaan-Mu, dan tambahkanlah rahmat berkat yang kami butuhkan dalam pelayanan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pembekalan nanti malam ya Bapa, kiranya Engkau menyertai setiap hati yang hadir untuk mendengarkan firman-Mu, mencelikan kami supaya kami mengerti Bapa, apa yang hendak Engkau sampaikan, dan juga Engkau memberkati setiap peralatan yang digunakan. Engkau juga mengurapi Pak Paulus yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sepanjang hari ini, kami mau persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu setiap yang kami kerjakan ya Bapa, setiap ucapan kami, setiap rencana kami. Engkaulah yang menyempurnakan ya Bapa. Semua yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan-Mu saja. Amin. Mari kita lanjut dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan. Mari kita foto. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.